Tadi Adia belum dapat skor ya untuk soal yang apa namanya itu, soal yang kartu tadi ya, betul nggak? Iya Pak, belum. Ya, yang mana tuh? Yang ini kan, yang Queen ini kan? Ini kan Adia yang ngerjakan tadi ya? Iya Pak, yang kartu remi Pak. Ya ya, tadi ya. Adia mendapat skor 3. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kita sudah belajar dua pendekatan ya, pendekatan teoritis dan pendekatan empiris ya. Kalau pendekatan subjektif itu tidak kita bahas ya, karena itu menentukan peluangnya hanya dengan dikira-kira saja ya, berdasarkan pemikiran atau pemahaman dari orang yang ditanyai ya. Jadi kita nggak bahas pendekatan subjektif, itu hanya dikira-kira saja ya. Nah, tapi yang udah kita bahas semua tadi dari contoh 1 ya, dari contoh 1 hingga contoh 4 ya. Nah, itu semuanya adalah peluang kejadian tunggal ya. Jadi hanya ada satu kejadian ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah peluang kejadian mengemuk ya, di mana kita membahas lebih dari satu macam kejadian ya. Sekarang kita bahas masalah peluang kejadian mengemuk. Ya. Kita buat contoh, misalnya contoh 7 ya, contoh 7. Ya. Nih. Ya. Pada pelemparan ya, 3 uang logam ya, sekaligus sebanyak 1 kali. Ya. Pada pelemparan 3 uang logam sekaligus sebanyak 1 kali, ya, tentukan peluang muncul tepat satu sisi, muncul tepat satu sisi angka ya, atau ya oke nih, muncul lebih dari satu ya, lebih dari satu sisi angka ya, lebih dari satu sisi angka ya, atau ini muncul sisi gambar. Ya. Muncul sisi gambar pada salah satu atau lebih uang logam. Ya, atau gini, atau ya, ada uang logam yang memunculkan sisi gambar. Gini aja lah ya, kalimatnya. Nah, ya, saya ulangi ya. Pada penembakan 3 uang logam sekaligus yang 1 kali ya. Apakah peluangnya muncul lebih dari satu sisi angka? Ini ya. Ini adalah kejadian pertama, atau ya, ada uang logam yang memunculkan sisi gambar. Ini adalah yang kedua. Ya. Jadi di sini ada 2 kejadian ya. Berarti soal ini mengenai kejadian majemuk ya. Karena kita berhadapan dengan lebih dari satu kejadian ya. Nah, gimana cara kita mengerjakannya? Jawab. Nah, seperti biasa ya, di dalam menentukan peluang teoritis satu kejadian ya, itu kita menentukan dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya tadi udah dibahas kan, pelemparan 3 uang logam, ini kan ruang sampelnya ya. Nih, ruang sampelnya. Tuh, ya. Tadi udah dibahas.
Nah, itu ya. Nah, baru kita lihat nih ya. Misalkan A itu kejadian muncul lebih dari satu sisi angka ya. Yang B ya, ada uang logam yang memunculkan sisi gambar ya. Ya. Akibatnya apa? Ya. A itu anggotanya apa saja? Yang muncul lebih dari satu sisi angka. Itu apa aja? Lebih Ada dari satu AAA, sisi. AA masuk ya, AG masuk, AGA masuk ya, GA masuk, nah ini nggak masuk ya, karena harus lebih dari satu, ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk, nggak masuk, ini juga nggak masuk. Ya, ini adalah kejadian munculnya lebih dari satu sisi angka ya. Banyaknya anggotanya berapa? Berapa banyaknya anggota? 4 ya, 4 anggota kan. Nah, B, ada uang logam yang memunculkan sisi gambar ya. Nah, berarti ya, ada uang logam yang memunculkan sisi gambar, berarti ini nggak boleh nih, karena ini angka semuanya. Nah, ini nggak boleh berarti kan. Ya, jadi harus ada uang logam yang munculkan sisi gambar, entah yang mana ya. Nah, berarti ada 7 kemungkinan kan ini ya. Jadi ada 7 kemungkinan. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ya. Nah, bisa Pak. kemudian kita cari irisannya ya. Kita di kuliah matematika pernah belajar mengenai irisan ya. Nah, irisan himpunan. Nah, A iris B. Nah, apa aja itu? Ya. Nah, AG ini kan sama nih dengan ini. Ini sama kan? Nah, berarti AG masuk. Ya. Berikutnya apa lagi? AGA. AGA masuk kan? AGA masuk. Ini ada yang sama ini kan? AGA. Apa lagi? GAA. GAA masuk. Ini kan ada yang sama. GAA. Nah, ya. Jadi ada 3 anggota kan? Jadi A iris B ini memuat 3 anggota. A iris B. Nah, sebanyak 3 anggota. Nah, baru kemudian kita menghitung ya peluang A gabung B. A gabung B rumusnya sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Itu rumusnya. Ya. Ini rumusnya yang dipakai. Ya. Nah, sehingga bisa kita selesaikan soal ini. Peluang A gabung B sama dengan ya, peluang A ya. Peluang A-nya berapa? Peluang A adalah 4/8 ya. Ini kan anggota ruang sampelnya ada 8. Jadi 4/8 4/8
ditambah peluang B. Ya. B ini kan ada 7 anggota, ya, 7/8. Ya, tambah 7/8 dikurangi. Irisannya ada 3 anggota kan ini. Ya, ada 3 anggota berarti dikurangi 3/8. Ya. Berapa? 8/8 dengan 1. Nah, inilah jawabannya. Ya, itu jawabannya. Nah, di dalam rumus ini, ya, dalam rumus ini perlu dipahami, ya, bahwa peluang A gabung B artinya adalah peluang terjadinya A atau B. Itu artinya peluang A gabung B. Artinya peluang terjadinya A atau B. Ya. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah peluang munculnya lebih dari satu sisi angka atau ada uang logam yang memunculkan sisi gambar. Nah, ini kita sudah tiba pada jawabannya ini. Ya. Jawabannya 1. Ya. Apa artinya? Apa artinya peluang kejadian bernilai 1? Ini kan 1 jawabannya. Ya. Artinya adalah ya, peristiwa tersebut pasti terjadi. Ya, itu artinya peluang bernilai 1. Ya. Itu artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Ya. Jadi kalau kalian melemparkan 3 uang logam, ya, kalau kalian melemparkan 3 uang logam, itu pasti terjadi, ya. Entah yang muncul dari satu sisi angka atau ada uang logam yang memunculkan sisi gambar. Itu sudah pasti terjadi. Nah, ini adalah contoh 7. Apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh 7? Contoh 8. Ya. Nah, contoh masih yang ini. Ya. Masih tentang pelemparan uang logam. Ya. Tentukan peluang muncul tepat 2 buah sisi angka atau tepat 2 buah sisi gambar. Ya. Angkanya masih sama seperti ini. Masih sama seperti ini. Ya. Nah, di sini negatif muncul tepat 2. Tepat 2 buah angka, ya. Dan yang ini muncul tepat 2 buah sisi gambar. Ya. Maka akibatnya apa? Ya. Ini anggotanya apa aja? AAG, AGA, GA, ya, muncul tepat 2 buah sisi angka, ya. Dan B muncul tepat 2 buah sisi gambar, GGA, GAG, AGG, itu kan? Ya. Nah, irisannya gimana? Ini kan tadi kita menghitung irisan kan? Nah ini irisannya. Gimana irisannya?
Ada isinya? Irisannya? Nggak ada, Pak. Nah, tidak ada irisan. Ya? Tidak ada irisan. Nah, sekarang coba kita hitung ini banyaknya anggota A berapa? Banyaknya anggota A. Bukan ini ya. Banyaknya anggota A ini. Banyaknya anggota A berapa? 3. Kosong. Ya? 3, Pak. Oke. Banyaknya anggota B? 3, Pak. 3. Oke. Kemudian banyaknya anggota A iris B. Berapa? 0. 0. Oke. Ya. Nah, baru kemudian kita pakai rumus ini lagi. Kita ini lagi. Ya. Sama berapa? Peluang A. Ya. 3 per 8. 3/8. Ya. Ditambah peluang B. Berapa? 3/8. 8. Dikurangi peluang irisannya. 0. 0/8 atau 0 ya. Nah, itu. Nah, kalau dihitung adalah 6/8 ya. 6/8 atau 0,75. Yang itu jawabannya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada perbedaan di antara contoh 7 dan contoh 8. Ya. Di dalam contoh 8 tidak ada irisannya. Himpunan kosong. Tapi di dalam contoh 7 irisannya ada. Ya. Ada anggotanya. Nah, kalau dua buah kejadian itu irisannya himpunan kosong, maka kejadian itu dinamakan saling lepas ya. Jadi karena jadi gini ya. Nah, A iris B himpunan kosong. Ya, itu artinya adalah A dan B ya adalah kejadian-kejadian yang saling lepas. Saling lepas atau mutually eksklusif. Eksklusif. Nah, artinya apa? Ya, artinya bahwa A dan B itu ya tidak mungkin terjadi sekaligus. Ya, itu artinya adalah tidak mungkin terjadi sekaligus. Ya. Jadi apabila A terjadi, maka B otomatis tidak terjadi. Ya. Dan ketika B terjadi, maka A otomatis tidak terjadi. Ya, itu maksudnya adalah saling lepas, ya. Nah, di dalam eksperimen ini, ya, coba kita lihat, ya. Kalau ternyata A terjadi, ya, misalnya A terjadi, muncul dua sisi angka, ya, maka secara otomatis B ini tidak terjadi. Ya. Jadi kalau muncul dua sisi angka, tidak mungkin muncul dua sisi gambar. Ya. Sebaliknya, ya, jika B terjadi, maka A tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi kalau muncul dua buah sisi gambar, ya, maka tidak mungkin muncul dua buah sisi angka. Nah, itu maksudnya adalah mutually eksklusif, saling lepas namanya. Ya. Nah, tetapi di dalam contoh 7, ya, A iris B ini ya tidak kosong, ya. Di pada contoh 7, A iris B ini bukan himpunan kosong. Ya. A iris B ini tidak kosong, ya, bukan himpunan kosong.
Nah ini ya. Nah, sehingga kita namakan A dan B ini tidak saling lepas. Ya. A dan B tidak saling lepas. Nah, apa artinya? Apa artinya dua kejadian tidak saling lepas? Ya. Artinya adalah ya, kejadian-kejadian tersebut mungkin ya, terjadi sekaligus. Ya. Jadi kalau kejadian tidak saling lepas itu berarti mungkin saja terjadi sekaligus. Tapi kalau saling lepas tidak mungkin sekaligus. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai konsep saling lepas dan tidak saling lepas? Ya. Apakah ada yang bertanyakan mengenai saling lepas dan tidak saling lepas? Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke peluang bersyarat. Ya. Peluang bersyarat. Nah, rumusnya adalah peluang B garis A sama dengan peluang A iris B. A iris B, irisannya itu simbolnya irisan. Nih. A iris B, peluang A iris B dibagi peluang A. Ya. Dengan catatan peluang A ini positif. Ya. Nah, peluang B garis A ini dibacanya adalah peluang B garis A. Ini bacanya adalah peluang terjadinya B apabila A terjadi. Ini kan namanya peluang bersyarat. Jadi ini ada kata apabila di sini ya. Nih ya. Atau bisa juga dikatakan peluang terjadinya A terjadinya B ya dengan anggapan A terjadi. Ya. Nah, berikutnya adalah bisa juga ini dinamakan peluang terjadinya B ya, diketahui A terjadi. Ya. Jadi terserah mau dibacanya begini boleh, begini boleh, terserah. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh. Ya. Contoh, ini berarti contoh 9 ya. Contoh 9. Contoh 9. Tentukan peluang munculnya tentukan peluang munculnya peluang muncul 3 buah sisi angka ya apabila ya,
muncul lebih dari satu sisi A. Jawab. Ya. Nah, ini suatu ciri bahwa kita dihadapkan pada peluang bersyarat. Ya, ini ada kata apabila, ya, atau ada kata jika. Nah, ini satu petunjuk bahwa kita dihadapkan pada peluang bersyarat. Ya. Nah, di sini S-nya apa? Ya, S-nya ini sama. Ya. Nah, sekarang misalkan A itu muncul lebih dari satu sisi angka. Ya. Yang B-nya muncul 3 buah sisi. Ya. Nah, maka gimana nih akibatnya? Maka A ini sama dengan apa? Muncul lebih dari satu sisi angka. Berarti bisa AG, bisa AGA, bisa GAA, ya. Bisa AA. Ya. Sedangkan B-nya apa? Muncul 3 buah sisi angka. Gitu. Ya. Kemudian A iris B. A iris B. A iris B-nya apa? A. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian banyaknya anggota A iris B berapa? Banyaknya anggota A iris B 1. 1. Banyaknya anggota A 4. 4. 4. Oke. Nah, sekarang kita terapkan rumus ini. Boleh terapkan. Ya. Peluang A iris B. Ya, berarti 1 per berapa? Ini 1 per berapa? 1/8, Pak. Nah, yang A iris B 1 per 8. Tuh. Ya. Nah, peluang A 4 per 4/8. ya, betul ya. Jadi 0,25. Ya, inilah jawabannya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini adalah jawabannya. Ya, sudah sampai di jawabannya 0,25. Nah, tadi ada teori yang lupa ditulis di sini. Ya. Jika ya, peluang B garis A itu sama dengan peluang B, maka A dan B dikatakan saling bebas. Ya. Nah, sekarang di dalam contoh ini, ya, apakah A dan B saling bebas? Ya. Nah, coba kita hitung PB. PB-nya berapa? Berapa per berapa? B ini berapa anggota? Satu anggota kan B ini kan? 1 per 8. Ya, Pak. Itu 0,125. Nah, sama nggak antara ini PB garis A dengan PB? Sama nggak? Ya. Oke,
B garis A 0,25. Sedangkan PB 0,125. Sama nggak? Beda, Beda. Pak. Nah, tidak sama. Ya. Ternyata PB garis A itu tidak sama dengan PB. Ya. Jadi, kita simpulkan bahwa A dan B tidak saling bebas. Nah, artinya apa? Ya, di antara A dan B itu ada hubungan. Ya. Jadi, artinya ya, ada hubungan atau keterkaitan antara kejadian A dengan kejadian B. Itu artinya ada hubungan atau adanya keterkaitan antara terjadinya A dan terjadinya B. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Kalau ada pertanyaan, lanjut lagi contoh 10. Contoh 10. Contoh 10. Nah, masih sama tentang ini, penempatan 3 uang logam. Ya. Tentukan peluang munculnya 3, saya ganti ini, ya. Munculnya sisi A pada uang logam pertama, ya, jika diketahui ya, muncul sisi G pada uang logam kedua. Nah, ini soalnya, ya. Nah, apakah kedua kejadian tersebut saling bebas? Nah, ini pertanyaannya. Jawab. Nah, ini masih sama saja kan? Ini sama saja. Potong sampelnya. Ya, potong sampelnya sama saja. Nah, sisa kita ganti nih, ya. Muncul sisi A pada muncul sisi G pada uang logam kedua. Nah, yang B-nya muncul sisi A ya pada uang logam pertama. Ya. Nah, jadi akibatnya apa? Kalau kita misalkan begitu, A ini apa? Ya, muncul sisi G pada uang logam kedua. Jadi dihapus. Ya, muncul sisi G pada uang logam kedua kan. Ini ya, ini dihapus. Ini dihapus. Gitu. Ya. Nah, sehingga banyaknya anggota A berapa? 4. 4, Oke. Pak. Nah, sekarang B. Muncul sisi A pada uang logam pertama. Muncul sisi A pada uang logam pertama. Berarti ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Maka banyak yang anggota B berapa? 4. Juga. Nah, irisannya bagaimana? A iris B. Ada yang sama nggak di antara A dan B itu? Ya. AGA, ya. AGA, kemudian AGG, AGG, udah, kan? Nah, sehingga
Di sini banyaknya anggota A iris B. Berapa? 2. 2. Oke. Nah, masukkan ke rumus ini. Ya. Berapa dibagi berapa nih? A iris B. Nah, 2/8 kan? 2/8 dibagi 4/8. 0,5. Inilah jawabannya. Inilah jawabannya. Ya. Nah, sekarang apakah kedua kejadian tersebut saling bebas? Iya, Pak. Nah, maka kita cek PB. Nah, PB itu berapa per berapa? PB itu berapa per berapa? B itu kan ada 4 anggota, ya. 4/8. Jadi 0,5 ini kan. Nah, sama nggak dengan PB garis A? Ternyata PB garis A ini, PB garis A artinya setengah juga kan? Sama dengan PD. Jadi kesimpulannya apa? A dan B saling bebas. Apa artinya? Di antara A dan B tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada keterkaitan. Nah, itu artinya. Ya. Ada yang bertanyakan? Ya, kita foto sebentar ya. Kita foto sebentar. Saya hitung sampai 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selamat siang. Sama-sama. Ya, siang.